Shalom Sobat Muda, kembali di dalam program About Young People dalam seri Kamu Nanya. Ini program yang ketiga. Ada yang bertanya kepada saya, begini pertanyaannya. Pastor, haruskah kita melakukan pengakuan dosa masa lalu sebelum menikah? Haruskah melakukan pengakuan dosa masa lalunya di depan pendeta, keluarga saat acara pemberkatan? Dan ketika saya bertemu pendeta yang menyuruh seperti itu, hal apa yang harus saya lakukan? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Haruskah kita melakukan pengakuan dosa masa lalu sebelum menikah? Kalau melakukan pengakuan dosa sebelum menikah, ya. Yang paling penting kepada Tuhan, yang pertama. Anda harus tahu bahwa ketika Anda ingin menjejaki jenjang pernikahan, dunia yang baru, dimulai dengan sesuatu yang kudus. Dimulai dengan berani mengakui apa yang sudah dilakukan dan sadari dan bertobat di hadapan Tuhan. Itu langkah pertama. Langkah kedua, pengakuan dosa, pengakuan misal dulu pernah melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan, meskipun itu belum kenal dengan pasangan yang akan Anda nikahi, ataupun sudah kenal, lebih baik, saudaraku, Anda mengaku itu di hadapan pasanganmu sebelum menikah. Kenapa? Lebih baik terbuka terlebih dahulu, ketimbang nanti pasanganmu mendengar cerita itu dari kata orang lain, atau dari sumber yang lain, itu sangat melukai hati pasanganmu. Jadi lebih baik terbuka. Semua ceritakan, memang masa lalu mungkin kita ada sesuatu yang salah atau sesuatu yang kelam. It's okay, kita kembalikan kepada pasangan kita, apakah mereka bisa menerima atau tidak. Jadi lebih baik dibicarakan di awal. Begitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, haruskah melakukan pengakuan dosa masa lalu di depan pendeta, keluarga saat pemberkatan? Saya kira ini tidak bijak, saudaraku. Ya. Anda cukup berbicara, minta ampun di hadapan Tuhan, bicara kepada pasanganmu, ya. Dibicarakan baik-baik dari hati ke hati, dan di sana ada pertobatan dan pemulihan hubungan, ya. Pembulatan tekad untuk tidak melakukan lagi setelah memasuki jenjang pernikahan ke depan. Dan kalau mau sharing dengan pendeta, itu pun boleh, tetapi secara personal. Tidak diumbar, saudaraku. Tidak boleh diumbar. Kenapa? Saya kira itu tidak bijaksana. Dan tidak perlu di acara pemberkatan, mungkin kita bicara mengakui kesalahan kita. Oh, saya kira itu tidak. Ya, jadi personal. Kesalahan masa lalu bukan jadi pangkalan setan untuk mengintimidasi kalian. Bukan jadi bahan untuk olok-olokan. Bukan, saudaraku. Tetapi kesalahan masa lalu biarlah menjadi pembelajaran pribadimu, pembelajaran bersama dengan pasanganmu, dan kalian saling melengkapi, saling menopang, dan saling menolong untuk ke depan tidak jatuh di hal yang sama. Dan bagaimana dengan pendeta? Pendeta sebagai mentormu, sebagai bapak rohanimu, bisa memberikan tuntunan dan teladan kepada kalian. Tetapi itu pun kita lihat bagaimana keadaan dari pendeta itu sendiri. Tidak semua pendeta bisa menyimpan rahasia, saudaraku. Maaf, ini saya ngomong apa adanya. Ada juga pendeta yang bocor mulutnya. Jadi kita harus subjektivitas dan kita harus bawa itu dalam hadirat Tuhan. Tetapi saya kira kalau kalian diberkati dengan pendeta yang bijaksana, yang penuh dengan hikmat, takut akan Tuhan, saya kira is okay. Lebih baik Anda share dengan dia. Maka pendeta itu bisa memberikan support, kekuatan, tuntunan bagaimana apa yang harus dilakukan. Terus pertanyaan selanjutnya, dan ketika saya bertemu pendeta yang menyuruh seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Anda punya hak untuk menolak. Anda punya hak untuk menolak.
Karena Anda juga punya privasi yang harus dijaga, tidak diumbar untuk publik. Saya kira itu pendeta yang tidak bijaksana kalau meminta atau memaksa kalian untuk melakukan itu. Terus mungkin ada pertanyaan, pastor, terus bagaimana saya tidak diberkati nanti dengan pendeta itu? Saya kira kalau Anda memilih untuk tidak, pasti tidak akan diberkati. Tetapi Anda bisa meminta pendeta lain atau hamba Tuhan lain untuk memberkati pernikahan kalian. Ya, karena itu bukan sesuatu yang bijaksana menurut saya. Begitu saudaraku. Ya, ini untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, pastor, bagaimana cara lepas dari ikatan seks? Saya sudah terikat sangat lama, tetapi ketika ingin lepas rasanya susah sekali. Thank you untuk pertanyaannya. Ikatan seks itu tidak mudah, saudaraku. Semua yang berbau tentang ikatan, yang mengikat jiwa, itu tidak mudah. Tidak hanya seks, ya. Cinta uang, sombong, ada banyak hal. Ikatan-ikatan itu pun bahkan tanpa disadari, workaholic itu pun ikatan, saudara. Saya cuma mau katakan begini. Semua itu akan baik kalau berada di dalam proporsional yang tepat. Ikatan seks itu menjadi malapetaka untuk kita kalau kita tidak bisa mulai menjaga atau mengontrol dari keadaan diri kita. Jadi apa yang menjadi asupan kita itu sangat mempengaruhi kejiwaan kita. Maka, pastor, gimana caranya? Sibukkan dirimu dengan banyak hal yang menguras tenagamu. Lakukan aktivitas-aktivitas yang memang bisa menguras tenagamu. Contoh, untuk olahraga, contoh mengerjakan sesuatu yang lebih menggunakan fisik, dan banyak hal, saudaraku. Maka jangan pernah bawa dirimu kepada momen-momen di mana Anda sendiri. Jangan bawa dirimu pada momen-momen di mana keadaan itu sepi. Karena orang-orang begini masih belum memahami bahwa Allah itu omnipresent. Allah itu ada dimanapun, saudaraku. Jadi apa yang sedang kau lakukan, apa yang sedang kau lihat, apa yang sedang kau tonton, semuanya itu Tuhan tahu. Tetapi karena libido dan karena ikatan itu begitu kuat, seringkali orang mengenyampingkan hal itu. Dengan satu prinsip bahwa satu kali lagi, dan itu tidak kunjung usai akhirnya. Maka dibutuhkan sebuah tekad kuat di dalam diri bahwa aku harus pulih dari ini dan aku harus lepas dari ikatan seks ini. Karena ikatan seks ini macam-macam. Bisa nonton film-film gak benar, bisa free sex, bisa banyak hal, saudaraku. Apalagi sekarang sosial media sangat canggih. Bisa melakukan model video seks dan sebagainya. Banyak, saudaraku. Maka dari itu, hindari hal-hal seperti itu. Jauhkan dari diri kita. Kalau memang sosial media Anda mengganggu, hapus kalau perlu. Kita harus berani ekstrim, saudaraku. Kita harus berani memilih. Atau tidak perlu dibuka. Karena sekarang sosial media itu iblis luar biasa, bisa memasukkan banyak hal di situ. Bahkan film kartun pun bisa dimasuki dengan hal-hal yang berbau pornografi, saudaraku. Jadi yang saya mau tekankan di dalam pertanyaan ini adalah, pertama, kau harus punya waktu duduk dekat kaki Tuhan. Kau perkuat spiritualmu. Kau pahami tujuanmu bertuhan. Kau harus mencintai Dia lebih. Di dalam perjuanganmu mencintai Dia, maka di situ akan ada kontradiktif di dalam ikatanmu itu. Tetapi apa yang kau asup tiap kali kau lihat, kau baca firman, kau dengarkan firman Tuhan yang baik, kau dengarkan renungan-renungan, seperti kalau di YouTube kita ada renungan The Message.
Kau dengarkan khotbah-khotbah yang membangun. Lama-lama saudaraku, itu ada kontradiktif dalam dirimu. Dan itu yang akan menghancurkan ikatanmu pelan-pelan, step by step. Cuman pastor mau bilang nggak bisa dalam waktu singkat. Butuh waktu. Apalagi ikatan itu sudah menahun. Dan kalau hari ini Anda jatuh di dalam film-film yang nggak benar, jauhi, jangan sendirian. Sibukkan dirimu dengan banyak hal. Maka fokusmu bukan kepada seks, tetapi fokusmu kepada hal-hal yang memang membangun dirimu. Apalagi anak muda, libidonya masih ada. Perjuangan, itu perjuangan. Dan di dalam setiap perjuanganmu, Tuhan senang, saudaraku. Loh, tapi pastor aku masih jatuh lagi, bangkit segera. Bukan berarti boleh jatuh terus. Tapi berjuanglah. Terus bagaimana dengan hubungan seks yang bebas? Jauhi komunitas itu. Loh, tapi pastor, pasanganku, pacarku malah memberikan itu setiap saat. Maka pertimbangkan apakah itu pasangan yang baik atau bukan untuk dirimu. Jangan pernah rusak masa mudamu dengan seks bebas. Karena ingat saudaraku, teman-teman semua anak-anak muda, dengar baik-baik. Semua harus dibayar pada waktunya. Hari ini kau menikmati seks bebas. Jangan kau kira itu gratis. Semua akan kau bayar di kemudian hari. Maka jelas hukum tabur tuai itu ada. Loh, contohnya apa, pastor? Ada banyak. Saya melihat banyak kesaksian. Saya mengikuti itu, saudaraku. Saya observasi hal itu. Ada banyak orang-orang yang menikmati seks before married. Dan dia akan mengalami trouble di dalam pernikahannya. Khusus di dalam hubungan seks mereka. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman semua, jangan pernah membawa dirimu kepada temptation. Kau mulai mengerti bahwa apa yang mengganggumu, apa yang menjadi titik lemahmu, mulai kau jaga hari ini. Jangan bawa dirimu ke dalam pencobaan. Kau sudah tahu kau lemah di situ, menyingkirlah. Kau sudah tahu kau lemahnya di sana, menyingkirlah. Maka hari hidupmu akan benar di hadapan Tuhan. Dan kalau kau bayar harga hari ini, Tuhan perhitungkan hidupmu. Ya, begitu ya. Jadi, kau tidak bisa lepas dengan kekuatanmu tanpa kau melibatkan Roh Kudus. Tidak bisa, saudaraku. Mutlak, kalau kau mau lepas dari ikatan-ikatan apapun, yang di sini dalam pertanyaan adalah ikatan seks, kau harus butuh Roh Kudus. Setiap hari, setiap pagi, Roh Kudus tolong aku. Aku ingin lepas, tapi dagingku minta dipuaskan. Loh, Anda kalau sudah mengerti itu ya, Anda bisa ngerasa loh, saudaraku. Aku tidak mau, tapi dagingku meronta. Itu pertarungan. Seperti Paulus yang berkata kan, aku tahu apa yang baik, tapi dalam diriku ada dua hasrat. Hasrat yang minta dipuaskan dan hasrat untuk mengasihi Tuhan. Lah itu pilihanmu. Maka apa yang kau asup itu akan membawa dirimu semakin kuat di sisi yang mana. Maka berjuanglah anak muda. Tidak mudah tapi bisa. Tidak mudah tapi bisa. Ya, jangan lihat tontonan-tontonan yang, apalagi sekarang ada TikTok, ada Instagram, ada apa. Apa yang kau asup itu mempengaruhi. Ya, untuk anak-anak muda, ya, berpakaianlah yang baik, yang sopan. Jadi partner Tuhan untuk membawa orang lain melihat Tuhan dalam hidupmu. Pakai yang baik, pakai yang sopan. Ya, jangan bahannya yang kurang. Ya, banyak nih anak-anak muda bahannya kurang. Ya, ya, nanti itu akan apa ya? Loh, pastor, ini kan trennya hari ini. Betul, kita tidak ikut dunia. Kita mau ikut apa kata Tuhan. Amin nggak, teman-teman? Susah ya. Ikut Tuhan itu susah, banyak peraturannya. Enggak banyak peraturan. Tetapi kita mau hidup benar aja.
Kalau nggak layak, jangan dipakai. Lu nanti dianggap nggak ikuti tren dunia, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi Anda santun. Tubuhmu kau jaga untuk Tuhan. Tubuhmu kau jaga untuk pasanganmu suatu hari nanti. Jadi kado indah. Pacaran pun nggak usah pacaran yang sampai pegang-pegang macam-macam. Nggak boleh. Pastor, itu kan zaman dulu. Zaman sekarang mana ada? Ada kalau Anda mau berjuang. Ada kalau mereka memang benar-benar menaruh dirinya sebagai anak-anak Allah yang beda dari dunia ini. Maka dimulai dari kita, dari kalian yang dengar ini, yang dengar program About Young People. Kalian mulai hidup kudus, itu jadi slogan utama, bendera utama kita. Gak boleh sembarangan. Jadi anak muda gak boleh nonton sembarangan, gak boleh ini itu. Mulai belajar. Tapi nanti lihat, Anda akan menuai di kemudian hari sesuatu yang indah bersama dengan Tuhan. Ya, saya kira itu pertanyaan ada 2. Dan semoga menjadi berkat buat kalian yang mendengarkan. Teman-teman yang mau bertanya bisa di nomor admin. Ya, tolong tanya saja, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau ini program memberkati kalian, bisa like, bisa share, bisa komen di sini. Ya, Tuhan memberkati kalian semua. God bless you.